Hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di pagi hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kita semua. Amin. Amalan ini mendatangkan rahmat dari Allah untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan dengan amalan ini semakin mendekatkan kita kepada Allah dan semakin menjadikan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayatnya dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Artinya apa? Supaya mereka mengenaliku. Berarti Allah menciptakan kita di dunia ini, ibu-ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita belajar sesuatu yang menjadikan kita semakin kenal kepada siapa? Allah. Maka Allah menginginkan kita mengenal Allah. Maka ilmu yang kita cari untuk mengenal siapa? Allah. Ibadah yang kita lakukan untuk mengenal siapa? Allah. Kesabaran yang kita miliki, sabar itu dalam rangka mengenal Allah. Semua ketaatan dan taqarrub yang kita lakukan supaya kita kenal sama Allah. Karena kalau sudah kenal, apapun yang Allah beri, panjenengan pasti pasrah. Karena panjenengan ngerti, oh Allah itu maha baik. Tidak mungkin Allah memberi sesuatu yang buruk. Oh Allah itu maha penyayang. Tidak mungkin Allah mendatangkan musibah untuk mencelakai. Oh Allah itu maha adil, maka tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu karena kezalimannya. Oh Allah itu maha pengasih, Allah maha memberi. Tidak mungkin saya hidup di dunia tanpa pemberian dari Allah. Nah itu loh tujuannya kita ngaji tuh. Semakin ngaji, semakin kenal kepada Allah, hidupnya semakin tenang. Kalau hidupnya tenang ya apa? Enak apa enggak? Nah, maka tidak ada ketenangan kecuali dalam mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahasa Islamnya apa? Ma'rifatullah. Mengenali Allah. Bagaimana mengenali Allah? Al-Quran dibaca. Bagaimana mengenali Allah? Tadabbur. Bagaimana mengenali Allah? Tafakkur. Bagaimana mengenali Allah? Dengan melihat segala sesuatu dalam ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Setelah Anda berpikir tentang Allah, memikirkan tentang ciptaan Allah, akhirnya Anda kenal kepada Allah sampai titik terakhir apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kalau sampai titik puncak mengenali Allah. Apapun yang Allah berikan, ma khalaqta hadza batila. Ini bukan sia-sia. Ini bukan sembarangan, ini bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Karena apa? Ketika Allah yang menciptakan pasti baik, pasti sempurna, pasti adil. Nah, tapi terkadang awalannya sih perlu sabar, husnudzon, ikhlas, dan apa? Ridho. Nanti terakhirnya apa? Oh, ternyata arahnya ke sini. Supaya ndak getun di akhir episode, maka kudu sabar mulai awal episode. Paham ndak? Badai belum usai. Ada ndak yang pernah merasakan kok musibah saya ndak pernah berhenti? Satu belum beres, datang yang baru lagi. Kalau dalam bahasa Indonesia, walaupun ya tidak tepat 100% ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi seakan-akan kok urip itu gak enak terus. Anda buka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala telah menetapkan dunia ini tempatnya ujian. Ini poin pertama, jangan berharap di dunia tenang. Jangan berharap di dunia tanpa gangguan. Jangan berharap di dunia Anda akan istirahat dengan nyaman. Nanti panjenengan kecewa. Karena memahami hakikatnya dunia, itu menjadikan kita terhadap dunia itu gak sepiro apa, ekspektasinya gak terlalu tinggi. Sehingga Anda ngerti, ketika Anda dikecewakan orang, Allah ya namanya juga di dunia. Ketika Anda dikhianati orang, Allah juga namanya dunia. Ketika Anda bisnis terus bisnisnya belum sukses, sudah ditipu sama investor, ditipu sama rekan kerja, Allah ini cuma dunia. Nah, maka memahami hakikat dunia itu menjadikan Anda tenang. Sekarang begini, ada dua kisah supaya kita faham. Selama masih di dunia mesti diuji dengan sakit, diuji dengan sumpek, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan orang kepercayaan ternyata dia pergi meninggalkan, macam-macam. Itu namanya dunia. Contoh yang pertama, tidak ada orang yang selamat dari kematian. Betul apa enggak? Dan kematian itu, Bu,
bikin kita ini mikir yang aneh-aneh. Dan itu normal, tidak apa-apa. Panjenengan mikir begitu, tidak apa-apa. Yo memang orang itu ketika hidup di alam dunia, dia tidak punya pengetahuan tentang alam barzakh. Betul apa enggak? Nah sehingga ketika Anda ngerti bahwa orang yang di dunia pasti mati, itu bikin tenang dikit. Orang yang salah memahami tentang kematian, dia akan salah memahami tentang kehidupan. Kalau seseorang memahami kematian itu adalah ending akhir dari semuanya, setelah kematian tidak ada apa-apa, setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya, setelah kematian tidak ada pertanggungjawaban, maka ketika hidup sakarpe dewi. Tapi orang yang memahami kematian itu adalah awal dari hidup yang abadi, yang kalau didului orang tuanya meninggal bakal ketemu saklawase sama orang tuanya di alam berikutnya. Kalau ditinggal anaknya meninggal duluan, nanti dia mikir kalau saya meninggal bakal ketemu anak saya saklawase. Maka ketika di dunia dia akan kerja keras bagaimana mikir, bagaimana ikhtiar agar kehidupan berikutnya sempurna. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ini omongannya siapa? Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, coba dulu waktu di dunia saya bekerja keras untuk kehidupan saya sekarang. Ini omongannya orang kafir ketika orang kafir masuk alam kubur dan dibangkitkan di hari kiamat. Akhirnya mereka sadar ternyata ini hidup yang sesungguhnya. Coba dulu waktu di dunia saya persiapkan untuk hidup yang sekarang, karena hidup yang sekarang untuk selama-lamanya. Paham? Ketika Sa'ad ibnu Mu'adz itu meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Lau naja ahadun min dhammatil qabri la naja hadzal abdus salih. Kalau ada orang yang selamat dari kematian, jadi kalau di dunia ini ada orang yang Allah takdirkan tidak wafat, maka kata Nabi Muhammad yang paling pantas ya orang ini, namanya Sa'ad ibnu Mu'adz. Masuk Islam umur 30, meninggal umur 33. Islamnya berapa tahun? Cuma 3 tahun. Ketika orang ini meninggal dunia, Rasulullah mengatakan apa? Ihtazza arsyur rahmah. Singgasananya Allah bergetar dengan kematiannya siapa? Sa'ad. Nah, maka kalau sekedar orang semacam kita, yo ndak mungkin nyaingi Sa'ad bin Mu'adz. Contoh kedua, maka dunia itu gak ono enake. Yo ada enaknya sedikit, setelah itu susah lagi. Anda tahu rumah tangga yang paling bahagia di dunia ini, mulai zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, yang paling bahagia rumah tangganya siapa? Rumah tangga paling bahagia se-alam raya itu tidak diragukan adalah rumah tangganya Nabi Muhammad bersama siapa? Istrinya. Betul apa enggak? Tapi apa Anda kira rumah tangganya Nabi Muhammad tidak ada masalah? Ada apa enggak? Ada. Cuma ketika masalah itu datangnya kepada orang yang baik, Allah yang menyelesaikan. Tapi tetap ada masalah. Salah satu masalahnya apa? Jadi istrinya Nabi Muhammad itu kompak, dalam tanda kutip, demo, minta kenaikan uang belanja. Apa yang terjadi? Mereka kompak semuanya, bilang, ya Rasul, uang tidak cukup, maka kami minta tambahan. Sampai itu menjadikan Rasulullah itu dalam tanda kutip juga itu merasa terpukul. Kemudian oleh Allah langsung dijawab pakai ayat Al-Quran. In kunna turidna dunya wa zinataha. Kalau kalian minta dunia beserta semua isinya, wahai istri Nabi, oleh Allah dikasih. Kalau memang itu pilihan kalian, kalian oleh Allah akan diberi dunia beserta isinya. Tapi apa yang terjadi? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai. Tapi apa? Cerai. Nah, artinya ibu-ibu sekalian, sampai dalam rumah tangganya Nabi Muhammad pun itu ada masalah. Nah, yaitu dunia, Bu. Manusia terbaik, sahabat Nabi terbaik. Yang satu tidak mungkin selamat dari kematian, yang satu tidak mungkin selamat dari masalah. Karena itulah hakikat hidup di dunia. Apa ayatnya? Walanabluwannakum bisyai'in. Syai' apa? Sedikit sekali. Aku akan menguji kalian, kata Allah, dengan sedikit. Minal khawf, rodok wedi. Minal khawfi wal ju' rodok luwe. Wa naqsin minal amwal. Allah uji dengan kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan personil, circle pertemanan. Wal thamarat, kekurangan bahan makanan atau buah-buahan. Tapi tidak berhenti di situ ayatnya. Apa ayatnya mengatakan? Wa basyiris sabirin. Semua ujian-ujian tadi itu ternyata berita gembira. Syaratnya satu, kalau orangnya oleh Allah diberikan taufik untuk sabar. Selama dia sabar, masyi syar. Orang Arab bilang tidak ada yang buruk. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidak ada pemberian dari Allah
kepada seorang manusia yang lebih baik dan lebih banyak dibandingkan ketika Allah memberikan kesabaran. Maka mintanya sama Allah apa? Rabbana afrigh alaina sabra. Nah, maka dengan itu poin pertama, Bu, pasti kalau hidup di dunia badai belum usai. Poin kedua, Allah Ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu anak tangga menuju anak tangga berikutnya. Kalian akan melewati satu level kehidupan untuk pindah pada level yang berikutnya. Artinya apa? Orang hidup di dunia itu dengan tahapan. Tapi ada arti yang lain. Panjenengan buka kitab Safwatut Tafasir. Saya lupa. Safwatut Tafasir atau Adwaul Bayan, di antara dua. Kalau tidak Syekh Ali Sabuni, berarti Syekh Muhammad Amin Ashinqiti. Di antara dua itu. Itu ketika menafsirkan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu tahapan demi tahapan. Artinya apa? La tarkabunna musibatan tilwal musibah. Kalian akan melewati satu musibah untuk mendatangi musibah yang berikutnya. Kalian akan melewati satu ujian untuk mendatangi ujian yang berikutnya. Kalian akan mendapati satu kesulitan untuk menuju kesulitan yang berikutnya. Nah, ada ceritanya. Diceritakan dalam kitab tafsir tadi. Ada seorang perempuan, ada masalah dengan suaminya. Suaminya kasar betul, main tangan, gampang mukul, gampang teriak. Ini perempuan, suaminya jahat. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu mikir, Bu, kayak di sini terus semakin susah hidup saya. Dia berpikir untuk kabur pulang ke rumah orang tuanya. Sudah, ketika suaminya kerja, barangnya dikemas. Akhirnya dia cepat-cepat keluar rumah sebelum suaminya kembali. Ketika di tengah jalan, pas azan maghrib, itu si istri berhenti. Yang kabur tadi masuk masjid, sholat. Bayangkan, Bu, kabur seiling sholat. Ketika dia sholat maghrib tadi, ternyata imam di masjid yang dia sholat itu membaca ayat tadi, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalian akan melewati satu ujian menuju ujian yang berikutnya. Kepikiran ini perempuan, di rumah suamiku ujiannya lewat suami. Pulang ke rumah orang tuaku, ya bakal tetap ujian. Boleh jadi ujiannya lewat orang tua. Daripada diuji lewat orang tua yang saya maksiat kabur dari rumahnya suami, mendingan saya diuji oleh suami tapi saya bisa sabar dapat pahala. Akhirnya perempuan itu ngerti, tidak ada tempat untuk melarikan diri dari masalah. Karena Anda pindah kemanapun, Anda sedang ditunggu oleh masalah yang baru. Kalau Anda lari dari masalah dan tidak menyelesaikannya, maka Anda pindah kemanapun tetap akan bermasalah. Nah, maka dari situ ibu-ibu sekalian, Allah sebutkan di sini la tarkabunna tabaqan an tabaq. Berarti ibu-ibu sekalian, kalau kita ngomong badai belum usai, lo yo memang badai itu tidak akan pernah usai. Selama kita masih hidup di dunia, ada ujian. Apalagi senengane kumpul manusia, mesti ada ketersinggungan, ada kesalahpahaman, ada ketidakcocokan, ada ketidaknyamanan, ada ditipu, dikhianati, diakali, macam-macam. Karena apa? Memang sunnatullahnya seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ad-dunya darul bala. Dunia ini tempat orang diuji. Wal akhiratu, sementara akhirat itu darul jaza, negeri tempat menerima bayaran, pembalasan. Nah, maka dengan itu ibu-ibu sekalian, mumpung masih di dunia, kalau ada masalah, ada musibah, ada kesulitan, ada penyakit, disabari. Ada 4 poin untuk menyelesaikan musibah dengan kebaikan. Apa 4 hal ini yang menjadikan musibah itu, Bu? Bukan musibahnya hilang, mustahil. Bukan kemudian hidup Anda tanpa ujian, mustahil. Bukan kemudian urip Anda penak, terus guyu, terus ngagak, terus enggak, mustahil. Tidak ada cerita di dunia seperti itu. Nomor 1, iman. Nomor 1 apa? Iman. Sekarang pertanyaannya, kenapa, Bu, iman itu menjadikan orang ketika kena musibah kok bisa tenang? Orang itu kalau iman, Bu,
salah satu iman yang paling baik untuk menghadapi masalah itu rukun iman yang paling terakhir, takdir. Betul apa enggak? Mengimani takdir itu apa, Bu? Kita mengimani bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, catatan takdir kita sudah tertulis dan tidak mungkin berubah. Paham? Tapi dengan memahami takdir dengan konsep yang benar, ketika ada masalah panjenengan tenang. Oh, memang Allah mentakdirkan saya seperti ini. Kalau takdirnya baik, PR-nya syukur. Kalau takdirnya kurang menyenangkan, PR-nya apa? Sabar. Wong urip loro gitu, antara sayap syukur atau sayap sabar. Ketika salah satu di antara kedua sayap ini patah, dia tidak bisa terbang. Bagaimana biar terbangnya bisa tinggi, jauh dan lama? Kedua sayapnya harus sempurna. Syukurnya bagus, sabarnya juga bagus. Nah, yang kedua, karena dia meyakini Allah itu maha adil, dia meyakini Allah itu maha baik, dia meyakini Allah itu maha penyayang, dia meyakini Allah itu maha bijaksana. Ketika Anda meyakini dengan keimanan Anda bahwa Allah memiliki semua sifat kebaikan, maka ketika ada musibah, Anda ngerti musibah ini datang dari Allah yang maha penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Faham? Berarti ketika Allah mendatangkan musibah ini bukan untuk menghancurkan saya, tapi untuk apa? Wujud kasih sayangnya siapa? Allah. Sampai Umar bin Al-Khattab mengatakan apa? Saya tidak pernah mikir bakal dikasih takdir baik atau dikasih takdir buruk. Tak pikir mau kudu tugasku. Kalau imannya kokoh, musibah itu insya Allah terasa lebih ringan. Dia ngerti bahwa takdir ini datangnya dari Allah yang penyayang, bukan dari musuh yang ingin menghancurkan. Orang itu kalau kena musibah, Bu, akan ringan dengan iman. Kenapa? Dia yakin dengan keimanannya hidup bukan cuma maka memahami bahwa dunia ini sementara, akhiratlah yang selamanya. Dan memahami itu lewat apa? Lewat iman. Rahat. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-abdul mu'min idza mata al-abdul mu'min istaraha min dhiqid dunya ila min istaraha min ta'abid dunya wa nasabiha ila rahmatillah. Seorang yang beriman itu kalau meninggal dunia istirahat dari kelelahan dunia. Berarti mati itu artinya apa? Istirahat dari apa? Lelahnya dunia menuju rahmat dari Allah. Poin kedua, bagaimana ketika badai belum berlalu? Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Maka dikatakan orang beriman itu menjadikan musibah menjadi pahala. Tapi orang yang tidak beriman menjadikan satu musibah jadi dua. Apa yang satu itu? Yang satu yang musibahnya. Apa tambahannya sampai dia menjadi dua? Ketidakmampuan dia untuk sabar menjadikan musibahnya tambah berat dan seakan-akan dia diazab dengan itu. Nah, maka ada cerita yang perempuan hitam sakit ayan di zaman Nabi Muhammad. Ingat tak? Ketika datang sama Nabi Muhammad, ya Rasul doain dong biar saya sembuh. Saya kepingin nikah, saya kepingin punya suami, nanti saya pengen bisa hamil, punya anak. Rasulullah bilang gini, Mbak, kalau mau sembuh tak doakan, insya Allah sembuh. Tapi kalau mau sabar, penyakitmu yang sebentar ini sampai kamu mati, nanti kalau kamu mati Allah ganti dengan surga. Perempuan itu milih apa? Dalam ayat yang lain dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang yang sabar Allah kasih bayaran tanpa hitungan. Kalau orang itu bisa sabar, Allah kasih pahala tanpa hitungan. Saya mau tanya, pahala tanpa hitungan itu apa? Disebutkan oleh para ulama, bighairi hisab itu artinya surga. 3 tips biar benar-benar sabar. Nomor 1, wasta'inu bis sabri wassalat. Sabar itu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan sabar itu panjenengan narik pertolongannya Allah. Rasulullah mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau salah seorang dari kalian sedang marah di puncak-puncak kemarahannya, falyaskut, tahan lisan. Memang karena sulit itu maka pahalanya apa? Besar. Nomor 2, bagaimana tips supaya bisa sabar? Innallaha ma'as. Allah itu senantiasa membersamai kalau panjenengan sabar. Membersamai dengan apa, Bu? Dengan rahmatnya, bimbingannya,
pertolongannya, jalan keluarnya itu oleh Allah dibersamakan bersama Anda ketika Anda masih mampu sabar. Yang ketiga, tips biar bisa sabar apa? Fahami hadza sayazul. Apa hadza sayazul itu? Ini akan berlalu. Tapi ketika Anda meyakini inna ma'al usri yusra, ini sebentar lagi datang kemudahannya, maka Anda yakini ini akan segera berakhir. Maka sabar saya tidak akan panjang, sabar saya akan cuma sebentar. Dan yang pamungkas, sabar Anda diganti surga. Sekarang poin ketiga. Poin pertama, bagaimana menghadapi masalah? Iman. Nomor 2 Nomor 3 apa? Syukur. Ustaz, ya apa sih dapat masalah kok malah syukur? Minimal Anda mensyukuri 3. Nomor 1, musibahnya tidak pada perkara agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami, ya Allah. Musibah pada agama itu apa? Males sholat, coba. Nggak mau ngaji, musibah bukan? Musibah. Nggak bisa silaturahmi, musibah bukan? Itu. Nah, selama musibahnya bukan agama, Anda bersyukur. Karena kalau perkara dunia, Bu, itu terlalu kecil. Nomor 2, kenapa bersyukur kepada Allah? Karena musibah yang Allah beri tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Bagaimana caranya? Ngelihat musibahnya orang lain. Sehingga bersyukur yang kedua, syukurnya apa? Alhamdulillah, musibahnya tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Coba lebih besar saya tidak akan kuat. Kenapa begitu? La yukallifullahu nafsan. Pestalah, Bu, tidak usah bingung. Semua sesuai porsinya masing-masing. Ujian panjenengan sesuai kemampuan panjenengan. Syukur yang nomor 3. Kenapa kalau kena musibah kok bersyukur? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa hadisnya? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah berikan ujian. Dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Orang yang diinginkan kebaikan untuknya oleh Allah, apa yang terjadi? Dikasih musibah. Berarti kita bersyukur, alhamdulillah, karena musibah ini wujud syukur dari Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalau musibahnya belum usai, badainya belum berlalu, bagaimana caranya? Istighfar. Orang yang rajin baca istighfar, nomor 1, kesempitannya oleh Allah dilapangkan. Nomor 2, kesumpekannya oleh Allah dihilangkan. Nomor 3, dikasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Masalahnya selesai. Wa min kulli dhiqin makhraja. Semua kesempitannya Allah udari. Diudari itu apa? Diurai oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang dia tidak bisa bayangkan sebelumnya. Istighfar. Dalam riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang tani tidak pernah panen, disuruh istighfar, panennya melimpah. Kemudian seorang laki-laki yang sakit lama tidak kunjung sembuh, datang ke dokter ini, minum obat itu, tidak pernah bisa sembuh. Oleh Imam Hasan Basri disuruh banyak baca istighfar, tidak lama datang sakitnya sudah sembuh. Maka istighfar itu pembuka semua kebaikan. Maka sampai Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ngomong apa, Bu? Kalau kalian punya banyak permintaan di dalam doa, tapi waktu berdoa kalian singkat, maka gantilah doa itu dengan istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah akan beri apa yang kamu mau. Imam Syafi'i mengatakan apa? Banyak saya lihat orang masalahnya selesai hanya cukup dengan banyak baca istighfar. Nah, maka kalau kena musibah 4 ini loh, Bu. Nomor 1, iman, sabar, syukur, istighfar. Imannya diperkokoh, ibadahnya diapi, hubungan dengan Allah diintenskan, istiqomah. Nomor 2, yang sabar, diempet tawa, ya Allah, saya yakin ya Allah tidak mungkin semua tanpa hikmah. Bagaimana tadi biar bisa sabar? 1, sabar itu menyelesaikan masalah. Nomor 2, orang yang sabar dibersamai oleh Allah. Nomor 3, sabar itu kunci pembuka pintu surga. Nomor 3 apa? Syukur. Syukurnya karena apa? Nomor 1, musibahnya bukan pada agama, musibahnya tidak lebih besar dari apa yang sedang terjadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda cinta dan sayang Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau badai belum usai, jangan lupa banyak-banyak
istighfar. Karena apa? Bisa jadi musibah itu terjadi karena memang kita banyak dosa, sehingga dengan musibah itu Allah ingin menghapuskan dosa. Apalagi kalau ditambahi istighfar, dosanya habis, masalahnya selesai. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.